Nah itu pengen kawin gak jadi. Ini bapaknya kejadian, orang tuanya sakaratul maut, anaknya megang handphone pak, dipoto, betul nggak? Cepet doanya ya guys, semoga bapak saya dimudahkan proses sakaratul mautnya dan diterima amalnya di sisi Allah. Di komen, jangan di sisi dong, di tengah sedikit. Betul apa tidak? Bapaknya lagi ngos-ngosan ditanya, Pak itu mobil buat siapa? Panah di permai buat siapa? Di geria buat siapa? Kalau saya orang tuanya nggak jadi tuh mati. Gitu. Akibat apa? Akibat anak tidak punya dasar ilmu. Alhamdulillah Pak, anak saya di pesantren Ustaz Khotib sudah setahun Pak, alhamdulillah kurang lebih 80 sendal hilang terus Pak. Nih, yang anaknya di pesantren pasti ngalamin itu Pak, betul nggak? Iya Pak, pulang ke rumah dia tahu, oh tangan bahasa Arabnya apa, dia tahu buku bahasa Arabnya, kita bangga. Minimal Pak, anak di pesantren tidak akan meninggalkan sholat, betul nggak? Anaknya di pesantren, dia berdoa, dia sholat, dia ngaji, saya yakin rizki orang tuanya min haitsu la yahtasib akan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka, muncul tiap bulan, tiap minggu, tiap harinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah bapak-bapak sekalian, inilah pedoman kita, inilah tugas kita sebagai seorang suami. Beres sendiri, beres istri, beres mempertanggungjawabkan anak, barulah kita dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Maka hati-hati. Ini singkat padat nih ceramahnya, karena yang hadir banyak bapak-bapak, maka perlu kita ingat nih Pak, ada tugas seorang suami. Yang pertama Pak, memberi makan. Ayo ulangi ya, keras apa? Makan. Kurang kompak, memberi apa? Makan. Itu kewajiban suami. Kalau istri bapak makannya sehari 7 liter daging kambing 2 kilo, bapak wajib harus ngadain. Siap nggak Pak? Ngempet. Bagaimana kalau tidak mampu? Disitulah harus saling pengertian, seia, sekata, seirama, satu dalam doa. Pak punten Pak, indah loh Pak, gini, bapak nggak punya uang nih, contoh ya, bapak nggak punya uang, ada besok nih kebutuhan Pak, bapak sholat tahajud, istri bapak sholat tahajud, beres itu baca surah Al-Mulk, baca surah Waqiah, baca surah yang lainnya, beres itu bapak berdoa, diamini oleh istri. Pas tahajud ternyata Pak kesulitan akan membawa keindahan. Saya tanya, pernah nggak bapak sholat tahajud bareng sama istri? Pernah nggak? Yang belum dicoba Pak, kalau beres tahajud bareng sama istri, demi Allah dunia terasa milik kita berdua, yang lain indah. Iya Ustaz, saya mau, aduh Bun, ya besok mudik nih, kalau pesan itu mudik ya Ustaz ya, nengok tuh, nih bayar laundry 200.000, bayaran 1.500.000, harus ada uang kurang lebih 3 juta. Seminggu lagi nih gajian, aduh masih jauh nih. Apa kata saya? Bun, kita miskin, Allah kaya. Ulangi, kita miskin, Allah kaya. Merubah siang menjadi malam mudah bagi Allah, apalagi merubah kehidupan kita Pak, yang tadinya nggak punya mobil supaya punya mobil kecil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul Pak. Tuh Ustaz, mohon maaf Pak, ini sedikit lah belum jadi motivasi. Satu saat Pak, saya suruh ceramah ke Depok Pak, ceramah ke sana. Beres ceramah seminggu, kata yang ngundang, Ustaz Din ke rumah saya lagi, nginep semalam Pak. Nginep saya semalam di sana Pak. Pulang ke rumah Ustaz, nih Ustaz kuncinya, nih STNK-nya, nih BPKB-nya, dikasih mobil Pak. Itu yang kijang Ustaz. Kalaupun kijang super tapi luar biasa tuh Pak. Gratis Pak, 1 peser pun tidak. Kenapa? Allah mudah saja memberikan apapun, yang penting kita punya kemauan. Betul nggak? Ya uangnya segini gimana nih? Oh ya udah Bun, kita punya Allah, minta kita sama Allah. Itu Pak, saya bangun, istri bangun, doanya nggak pakai Allahumma lagi, langsung ya Allah ngerti meren ya Allah, langsung
langsung ya Allah minta duit ya Allah. Saya bilang gitu, kata istri saya, amin. Yo, yakin nggak dikabul Pak? Ya ragu-ragu di rumah. Yakin nggak? Yakin Pak. Beres subuh, saya berangkat ke musola, istri sholat di rumah Pak. Beres sholat, beres datang ke rumah, istri saya masih baca Quran, saya duduk di kursi ngelamun Pak. Doanya dijawab nggak ya? Nah, sama juga kan. Waduh, istri duduk di samping, apa kata istri? Ya, doa dikabul nggak? Yakin Bun, yakin. Padahal hati saya mamang Pak. Udah lagi santai, Pak RW sambil ngerokok sebatang Pak. Itu tiba-tiba musola hidup Pak. Mic-nya, speakernya hidup. Saya bilang kayaknya ada apa ini? Ternyata Pak RW ke musola. Apa kata Pak RW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Istri bilang, rizki dong. Jam 8 Pak RW datang, Ustaz tolong pimpin sholat jenazah. Amplop 200 tuh Pak. Nguburin 200, dapat 400, tetangga modar. Bukan ngedoain tetangga mati, bukan, tapi rizki min haitsu la ya. Yang penting kita mau. Ini kita banyak pengen kaya, tahajud gak mau gimana kayanya Pak, betul nggak? Pengen rizki gampang, duha jarang, bahkan nggak pernah. Mau dilancarkan di mana, betul nggak? Ya tahajud kita bangun, duha kita laksanakan, insya Allah Pak rizki mah dari mana saja, amin. Satu, nafkah laki-laki Pak, memberi makan. Yang kedua, memberi pakaian. Ayo saya tanya, Bapak setahun memberi pakaian istri berapa kali? Jujur Pak. Gak pernah beliin, tapi istri ngeredit terus. Iya, beliin pakaian istri yang terbaik dengan catatan harus menutup aurat. Pak ya Allah, sekarang kok banyak Pak ibu-ibu kemana-mana Pak pakai legging Ustaz. Betul nggak Pak? Apalagi mau apa tuh nge-gym Pak ya? Ya Allah Pak, 1, 2 olahraga begitu Pak, 1, 2 pakai legging, di belakangnya Ustaz Khotib apa kali? Betul kan, normal Pak, betul nggak? Ternyata Ustaz pelatihnya juga laki-laki kan? Istri Bapak Pak. Yuk saya tanya, dengan berpakaiannya dosa apa enggak Pak? Jawab Pak, dosa apa enggak? Dilihatin sama orang lain dosa apa enggak? Bapak kena dosanya enggak? Nah, awas Pak ya. Ibu-ibu hari Minggu tuh olahraga lari kan tuh jalan. Saya kan kaget, ibu lagi apa? Olahraga Ustaz. Biar apa? Urat biar kendor Ustaz. Urat ibu kendor, urat saya yang kencang. Betul nggak? Jaga Pak. Harus menutup aurat. 1, tidak transparan. Awas. Ini perempuan pakai putih lagi Pak, dalamannya pakai merah atau ngejetak Pak. Awas, hati-hati Pak. Bahkan sehelai rambut istri Bapak terlihat oleh orang lain, demi Allah itu bisa menjerumuskan Bapak masuk ke surga akibat tidak memberikan pembelajaran kepada istri. Berat nggak Pak? Ada istri yang belum pakai hijab ada? Ada? Nah, terus disuruh jangan Pak. Ustaz ribut di urusan. Sampaikan Pak, itu kewajiban kita. Ini istri malah rambutnya ini biru, ini kuning, ini hijau Pak, betul nggak? Jalan sama Bapak ke kondangan itu dengan pakai legging, Bapak dengan bangganya, Bapak pakai jas, istri kemana-mana auratnya kebalik Pak, betul ya? Awas, hati-hati Pak. Yang ketiga singkat, kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal. Maka Pak Sodikin mana Pak Sodikin? Nah Pak, menantunya orang mana Pak? Orang modern. Awas Pak ya, rumah tangga Pak. Ada kata rumah, ada kata tangga Pak. Apa tangga Pak? Tangga itu bahasa Jermannya taraje, bener nyawa itu ya. Apakah tangga itu? Taraje. Jadi Pak Sodikin, kalau anaknya, menantunya, bahwa anak Pak Sodikin itu setahun masih ngontrak, wajar Pak. Itu namanya proses. Taraje itu tingkatan proses. 2 tahun anaknya rumah tangga masih ngontrak, proses. 3 tahun anaknya masih ngontrak, proses. 4 tahun anaknya masih ngontrak juga, proses. 5 tahun ngontrak juga, proses. 6 tahun pindah ke mertua, 7 tahun ngontrak lagi. Kata mertua, nanti lo kapan punya rumahnya?
proses. Betul apa tidak? Nggak ada di kita yang rumah tangga langsung jelek ke beli mobil, nggak ada. Betul? Proses. Sebelum ke tangga kedua kita lewati tangga pertama, sebelum ke tangga ketiga lewati tangga kedua. Inilah kehidupan, namanya proses. Dan kata rumah itu apa sih? Bangunan, Pak, yang sistemik, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rumah tidak akan dikatakan rumah yang bagus, yang bisa membuat kita adem kalau gentengnya mahal tapi nggak ada temboknya. Rumah apa namanya, Pak? Rumahan tuh, Pak. Gentengnya ada, nggak ada temboknya. Tembok tidak akan bisa membuat kenyamanan kita kalau tidak ada genteng. Kehujanan, Pak. Betul nggak? Artinya apa? Di rumah tangga ada istri, ada suami, ada orang tua istri, ada orang tua suami, ada keluarga istri, ada keluarga suami. Semua satu kesatuan yang harus sinergik, saling bantu, saling support, saling doa. Maka Pak Sodikin doakan yang terbaik untuk putra putrinya. Insya Allah rumah tangganya akan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Terakhir, Pak, kewajiban suami adalah memberikan pendidikan. Apa, Pak? Ini yang paling berat. Makanya Pak Ustadz Khotib itu malam pertama, Pak, nggak kayak kita ya. Malam pertama nih Pak Sodikin bilang sama si dedenya, Pak, ya, jangan lu langsung sat-sat, Pak, ya. Malam pertama itu sholat dulu 2 rakaat. Iya, Bapak dulu pas honeymoon malam pertama sholat dulu nggak, Pak? Alhamdulillah. Sholat apa, Pak? Sholat Isya. Sholat dulu 2 rakaat. Beres sholat apa? Biar berkah. Baca Yasin 5 kali, Pak. Beres Yasin, baca surah Yusuf 7 kali, Pak. Setelah mau melakukannya, Pak, baca doa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma wajani bisyaiton marojak. Apalnya, Pak? Apalnya?